Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang dalam spesial dialog Sinergi Membangun Bangsa. Kita ketahui selama 5 tahun pemerintahan Jokowi JK membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah konsisten untuk memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan dana desa. Tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan desa, di mana penggunaannya prioritasnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui aset dan juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kemandirian desa sebagai roda penggerak ekonomi bangsa. Tapi sebetulnya bagaimana upaya Kemendes PDTT dalam usaha mewujudkan pembangunan desa mandiri? Langsung saja kita bahas bersama dalam spesial dialog Sinergi Membangun Bangsa dengan tema Pembangunan Ekonomi Desa Mandiri. Pak Menteri, juga Pak Bupati dan Pak Rudi, saya mohon izin kesempatan pertama kepada tuan rumah Pak Menteri ya, karena ini sinergi membangun bangsa, kita lihat bagaimana sinerginya di lapangan langsung, dan kebetulan juga saya suka dengan cek fakta ini Pak Menteri nih. Kita lihat, kalau saya ingat sekali Pak Menteri ada grafis begitu ya, selebaran yang dana desa 187 triliun sudah dikucurkan sampai tahun 2017 Pak. Itu jalan desa 124.000, lalu ada pasar desa 6.500 unit. Ada foto Bapak Menteri di situ dengan Pak Jokowi, dan bawahnya di situ ditulis, Pak, jadi apa dana desa di tempatmu? Nah, sekarang saya mau tanya langsung, saya mau cek fakta ini ke Pak Bupati. Pak, sebetulnya apa sih Pak dampak positif dari program pemerintah terhadap pembangunan desa khususnya di Demak ini? Terima kasih. Di Kabupaten Demak yang terdiri dari beberapa desa dan beberapa kecamatan ini, insya Allah di Kabupaten Demak pemanfaatan dana desa pertama yang kita mungkin tidak bisa dikalahkan dengan daerah lain, infrastruktur jalan kami sudah 95% jalan beton cor semua. Luar biasa, artinya sudah sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Demak dan juga pembangunan yang sudah terjadi di desa. Sekarang kita ke Pak Menteri. Pak Menteri, kita ketahui bahwa Pak Jokowi dan Pak JK punya 9 agenda prioritas Pak menuju Indonesia berdaulat secara politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di kebudayaan begitu. Nawacita yang ketiga, ini yang paling penting, 3 besar begitu Pak ya, disebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Artinya di situ juga ada amanah. Nah, Bapak sendiri bagaimana mengejawantahkan amanah yang dipercayakan? Iya Mbak Ani, nomor 1 Indonesia ini kan negara besar. Kebetulan selama 73 tahun kita merdeka, kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% di tengah ekonomi dunia lagi tertekan. Tapi Pak Jokowi selalu berpesan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa dibarengi dengan penurunan kesenjangan atau kemiskinan itu akan menimbulkan gejolak sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa berkelanjutan. Karenanya beliau berkomitmen melalui nawacitanya yang ketiga. Dan komitmen itu bukan hanya sekedar komitmen, beliau buktikan di tengah keuangan negara yang lagi sulit. Di tahun 2015 beliau mengucurkan dana desa 20,68 triliun rupiah, dan selama 5 tahun ini sudah dialokasikan 257 triliun rupiah. Dan itu aja tidak cukup. Di awalnya karena kepala desa kita waktu itu mayoritas hanya tamatan SD dan SMP,
itu juga ada masalah. Mereka tidak biasa mengelola administrasi keuangan negara, sehingga pada tahun 2015 penyerapannya hanya 82% dan tidak ada hari tanpa berita tentang persoalan dana desa. Artinya di awal memang diakui ada kendala Salah. begitu Pak Metro Menteri. TV juga beritanya kepala desa ketangkep, dana desa nggak efektif. Iya. Banyak pengamat-pengamat yang bahkan menyarankan supaya dana desa ini ditinjau kembali dan dihentikan. Cuman Pak Jokowi mengatakan bahwa ini program harus sukses. Kalau sekarang tidak bisa, bukan kita salahkan kepala desa, tapi kita harus bantu kepala desa sampai benar-benar bisa. Betul, baik. Makanya Komitmen yang luar biasa ya Pak. dilakukan pendampingan, kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, NGO, termasuk Metro TV dan media lainnya untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat dan membantu kepala desa. Bahkan Pak Jokowi menaikkan dana desanya di 2016 dari 20,68 triliun menjadi 46,98 triliun. Dan terbukti dengan kerjasama, dengan didampingi, ternyata kepala desa mampu penyerapan dana desanya naik dari 82% menjadi 97%, dan tahun berikutnya dinaikkan lagi dana desanya naik menjadi 98%, tahun lalu menjadi 99%. Tidak ada satu kementerian atau lembaga di Indonesia ini yang penyerapan anggarannya bisa 99% dan desa, kepala desa ternyata bisa. Wah, luar biasa. Padahal di awal ada kendala begitu. Pak Menteri, tapi kalau boleh tahu dari dana desa yang ada prioritasnya ini kemana Pak dalam mengelola agar tepat sasaran? Ya memang di 5 tahun pertama kendala desa itu memang infrastrukturnya jelek sekali. Baik infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat maupun infrastruktur untuk kegiatan ekonomi. Makanya prioritas utamanya dana desa dipakai untuk infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup. Setelah itunya tercapai, dilanjutkan dengan infrastruktur untuk pemberdayaan ekonomi. Nah sekarang infrastrukturnya sudah tercapai, mulai tahun ini ke depan kita akan lebih prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, SDM, dan pemberdayaan ekonomi desa. Karena sekarang sudah banyak desa-desa yang BUMDesnya sukses, yang keuntungan atau pendapatan BUMDesnya lebih besar daripada dana desa yang diterimanya, dan bahkan sudah banyak BUMDes yang membayar pajak lebih besar daripada dana desa yang diterimanya. Wah, luar biasa. Nah, ini ada BUMDes sudah disebut-sebut nih. Tadi kita sudah ada juga Pak Rudi Suryanto, Sekjen Forum BUMDes Indonesia. Pak, terkait masalah BUMDes ini diceritakan Pak, bagaimana sih Pak mekanisme pendiriannya, lalu juga sistem pengelolaannya itu seperti apa? Sekarang ini menurut data dari Kemendes sudah ada 45.458 BUMDes yang berdiri di Indonesia. Ini kurang lebih 61% dari total seluruh desa yang ada. Dan ini di akhir tahun mungkin perkiraan kita sudah akan menembus angka 70% dari jumlah BUMDes yang berdiri. Yang menarik ini adalah BUMDes ini di Undang-Undang Desa itu ada kata-kata desa dapat mendirikan BUMDes. Artinya ini itu adalah pilihan, ini bukan wajib. Tapi justru dengan ini dibuka ruang bahwa ini pilihan, tidak ada sekarang instruksi khusus dari atas. Ini tapi kita lihat antusiasme dari warga desa untuk menyambut satu yang kita sebut sebagai kedaulatan ekonomi, di mana dia itu tidak hanya jadi penonton tapi jadi pemain untuk mengelola wilayahnya. Nah, memang dari kondisi saat ini kita membuat tipologi. Jadi kita membuat tipologi BUMDes. Forum BUMDes itu isinya adalah sinergi dari ABCGFM, ada akademisi, ada pelaku BUMDes itu sendiri, ada community, ada government, termasuk ini pemerintah daerah, pemerintah pusat, ada dari financial institution, dari bank, dari BUMN, dan juga dari media. Banyak yang jadi melek BUMDes, ya kan? Dari situ menurut kajian kita itu sekarang ada, kita membuat tipologi bintang 1 sampai bintang 5. Bintang 5 itu yang benar-benar bisa mandiri, bisa memberi dampak. Saat ini memang jumlahnya kecil, tapi sekarang yang membahagiakan ini yang dari kategori rintisan, tumbuh dan maju, ini yang tumbuh ini banyak berkembang dan tidak hanya di Jawa. Tapi BUMDes. masalahnya baru sekitar berapa Pak? 60%, 70% tadi disebutkan? Memang sekarang yang sekarang yang berdiri itu 70%. 70%. Artinya kan ada kendala di situ. Nah Pak, ini betul. mumpung ada menterinya Pak, ini kita boleh belak-belakan di sini, boleh ya Pak Menteri ya? Mohon izin ya. Apa kendalanya
sejarahnya Pak untuk pendirian BUMDes dan pengembangannya? Oke, sekarang kalau kita flashback, sebenarnya BUMDes ini bukan hal yang baru. Sudah ada peraturan sebelumnya, Permendagri nomor 39 tahun 2010. Dalam 4 tahun itu baru berdiri sekitar 2.200 dari tahun 2010 sampai 2014. Tapi dari tahun 2014 sampai 2015 dari 2.200 itu meningkat jadi 45.000. Salah satunya berkat Pak Eko Putro Sandyoyo yang di mana-mana mengkampanyekan, mungkin layak kita anugerahi sebagai Bapak BUMDes Indonesia ini beliau ini karena mendorong, karena saya ingat betul dari Pak Menteri dulu waktu kita ada audiensi bahwa masalah desa itu bukan masalah potensi, bukan masalah produksi, tapi kewirausahaan. Dan ini kita bayangkan sekarang dari 45.000 itu ada minimal 3 orang pengelola, berarti ada 120.000 yang sekarang belajar dididik menjadi wirausaha desa. Tidak hanya teori tapi praktek langsung, dikasih modal langsung, dikasih tantangan langsung, dan menurut data Kemendes ini sekarang udah mampu menarik tenaga kerja itu kurang lebih hampir 1 juta orang dari 45.000 ini. Jadi kalau kita lihat BUMDes sebagai satu jaringan ekonomi ini bukan kecil. Nah, kendala-kendalanya apa? Tentu ada beberapa kendala yang kita mohonkan di sini perhatian semua pihak. Itu adalah satu, posisi hukum, yaitu jaminan hukum, status hukum dari BUMDes. Karena BUMDes ini sebenarnya sangat kuat posisinya, yaitu berdiri dengan perdes di lokal skala desa. Tapi begitu dia keluar dari desa, ini muncul problem. Kemarin kita banyak laporan, sekarang ada pengurus BUMDes dilaporkan ke polisi, ada yang diaudit hasilnya tidak baik, karena ini masih banyak orang yang tidak memahami BUMDes. BUMDes ini mereka lihat sama seperti pemerintah desa, padahal ini jelas nih antara pemerintah desa dengan BUMDes itu 2 entitas yang berbeda. Ada beberapa yang masih menyamakan dengan koperasi, masih ada yang menyamakan dengan PT, padahal ini sebenarnya adalah entitas baru yang berbeda. Salah satunya kekhususannya adalah kekuasaan tertinggi di tangan Musdes. Ini yang sangat membedakan dengan hal yang lain. Yang kedua itu problemnya itu adalah sekarang BUMDes masih belum bisa diterima untuk mengajukan kredit ke perbankan di beberapa daerah. Di beberapa daerah ketika mau membuka NPWP masih dimintain akta notaris. Padahal ini kalau kita pahami bersama bahwa amanat Undang-Undang Desa, Perdes yang sebagai dasar mendirikan BUMDes itu sudah cukup. Maka kita berharap sekali di momen ini kami mewakili 45.000 BUMDes, tolong dari Kementerian Kemenkumham itu bisa mengakui pendirian badan hukum atas nama BUMDes, karena ini terkait dengan nasib banyak orang. Meskipun progresnya sangat bagus ya Pak ya, tapi ternyata masih ada 1-2 kendala. Pak Menteri, ada komentar dulu. Iya, yang pertama masalah hukum. Di sini perlu saya tegaskan, 2 tahun yang lalu saya sudah beraudiensi dengan Kepala Mahkamah Agung, dan beliau mengatakan BUMDes itu adalah satu business entity yang legal. Jadi boleh pinjam uang. Dan sekarang kalau di BRI sama BNI pasti boleh. Ya, kalau nggak boleh kasih tahu saya, nanti kepala BRI apa BNI saya laporkan sama dirutnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga udah bicara sama Pak Menkumham bahwa BUMDes itu udah kayak PT kayak apa bisa melakukan hal yang sama. Kalau masih kurang yakin, BUMDes bisa membentuk PT di bawah BUMDes juga. Jadi itu lebih nggak membingungkan banyak orang. Jadi soal itu kalau ada masalah juga, kita punya Satgas Dana Desa di nomor 150040, lapor aja di Satgas Dana Desa, karena di situ di dalamnya ada berbagai unsur kementerian, kepolisian dan kejaksaan. Pak Menteri izin mengulangi Pak, 15 kosongnya 3 kali 40. Silakan dicatat Bapak dan Ibu, kalau ada masalah ini langsung solutif begitu ya, ada solusinya. Silakan Pak. Kemudian problem kedua dari BUMDes, dari yang udah dibentuk tidak semuanya membukukan keuntungan, masih par aja gitu. Karena tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia yang bisa running satu business operation gitu. Bahkan
kabupatennya pun tidak ada aparat yang bisa mendampingi BUMDes sehingga dia bisa membuat satu bisnis entity yang bisa jalan. Nah, untuk itu Kementerian Desa bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan swasta, untuk bekerja sama dengan BUMDes sehingga mendampingi. Ya, seluruh bank BUMN sekarang banyak menjadi bapak angkatnya BUMDes. Kemudian kayak Astra, Sinarmas, Salim Group itu juga banyak kerjasama sama BUMDes. Tujuannya adalah bukan mereka memberikan CSR, tapi bisa mutual benefit gitu. Jadi dengan mutual benefit itu bisa sustain gitu. Kayak di Jambi, Sinarmas kerjasama dengan satu BUMDes dalam program Desa Mandiri Peduli Api membuat pupuk kompos. Dengan pupuk kompos, perusahaan itu perkebunannya jadi bersih, masyarakat bisa dapat income, kebakaran hutan bisa ditekan. Dan BUMDesnya tersebut tahun lalu kalau nggak salah bayar pajaknya 3 miliar, bayar pajaknya itu. Padahal dana desanya cuma 800 juta. 3 miliar Pak pajaknya aja. Dana desanya cuma 800 juta. Nah, tujuannya dari pembentukan BUMDes, pemerintah berharap agar dana desa itu bukan menjadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya sebagai stimulus saja. Desa itu bisa mandiri secara finansial karena punya BUMDes, sehingga income-nya dari BUMDes itu lebih besar daripada dana desa yang diterimanya. Kayak Desa Kutuh di Bali dengan membuat desa wisata Pantai Pandawa, tahun lalu pendapatannya 57 miliar, keuntungannya 17 miliar. Bayar pajaknya 3 miliar, padahal dana desanya hanya 800 juta. Mereka punya lembaga simpan pinjam, itu asetnya sampai 127 miliar. Tidak jauh dari sini di Desa Ponggok dan Panggung Harjo, di Klaten sama di Bantul, itu BUMDesnya juga keuntungannya di atas 5 miliar. Kalau di Ponggok malah keuntungannya di atas 10 miliar, sehingga mereka punya program semua orang tua yang tidak mampu dibiayai oleh desa, dan desa mewajibkan penduduk untuk menyekolahkan anaknya sampai universitas dibiayai oleh desa. Oke, baik, itu semua karena adanya dana desa. Penggunaannya, pengelolaannya, dan juga optimalisasinya betul-betul diawasi. Kita akan bahas lebih lanjut soal dana desa berikutnya ya Pak ya, karena ini menarik. Nah, capaian dari dana desa kita sudah ketahui. Tadi Bapak sudah memaparkan sejumlah datanya. Berikutnya adalah strategi untuk mengoptimalkan lagi dana desa pada saat ini dan ke depannya Pak. Itu seperti apa? Infrastruktur sudah cukup. Kita menyarankan untuk pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. BUMDes apa aja sih yang bisa gitu, misalnya pasca panen, desa-desa wisata. Desa-desa wisata itu paling cepat mendatangkan keuntungan. Karena masyarakat sekarang suka berpariwisata dan selfie. Yang penting ada tempat selfie-nya aja tuh. Kopinya ada wifi-nya yang kuat. Itu kalau mau untung 5 miliar, 10 miliar sebulan aja mudah dengan desa wisata. Kemudian juga bisa membuat bank-bank sampah jadi bisa bersih. Nah, dengan bisnis model itu diharapkan desa mempunyai pendapatan yang lebih cepat sehingga pertumbuhan desa bisa lebih cepat lagi. Tapi permasalahannya adalah dioptimalisasi masing-masing BUMDes. Nah, Pak Rudi bisa disampaikan kira-kira apa strateginya Pak untuk mengoptimalisasi masing-masing BUMDes agar keluar gitu puncaknya sehingga menghasilkan pajaknya aja lebih besar dari dana desa yang mengalir begitu. Jadi BUMDes yang sukses itu tidak tergantung pada lokasi, baik dia di Jawa atau di luar Jawa. Dia tidak tergantung suku bangsa, tidak juga tergantung pada objek yang dia kelola, apakah ini pertanian atau wisata, tapi lebih tergantung pada SDM. Jadi ini kita sudah nemu bahwa ini adalah problem di kapasitas SDM. Maka kita menyambut baik inisiatif dari Kemendes untuk membuat akademisi Desa 4.0, karena kita bagaimana mendidik 45.000 BUMDes yang di situ ada 100.000 lebih. Kecuali dengan pakai blended learning. Kita sekarang ada video online, kita ada pembelajaran tatap muka. Lah ini harus digabungkan supaya 120.000 itu memiliki kapasitas yang cukup. Kita kemudian mempelajari ini apa sih kunci keberhasilan seperti yang disebut Kutuh, Ponggok tadi, kemudian Panggung Harjo. Ternyata ada pola-pola BUMDes yang sukses.
kita ada 8 faktor yang kita identifikasi. Yang pertama itu adalah dukungan kepala desa. Jadi kita titip pesan di sini, kepala desa tolong kalau mendukung BUMDes ya jangan setengah-setengah. Kemudian tidak hanya dari sisi permodalan, tapi dari sisi juga kebijakan. BUMDes ini kan harusnya anak kandung dari pemerintah desa. Kemudian BUMDes ini juga harus didukung. BUMDes tidak bisa jalan sendiri. Tidak seperti perusahaan pada umumnya, karena meskipun dia menjalankan bisnis, tapi tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? BUMDes ini jangan hanya dipandang dari sisi ekonomi. Keberhasilan BUMDes itu tidak semata-mata dari ukuran pendapatan atau profit, tapi juga ukuran sosial. Berapa banyak warga-warga desa yang dia bisa libatkan ke produksi yang awalnya menganggur, kemudian ditarik. Dicontohkan di Panggung-Harjo ada 80 karyawan, itu dia juga merekrut difabel, dia merekrut lansia, dia merekrut remaja-remaja putus sekolah, karena kalau ini nggak direkrut dia nggak dapat kerjaan dari manapun. Nah, ketika SDM ini udah selesai, maka kita punya 3 tahapan rintisan. Ini biasanya masalah kelembagaan, masalah nyari SDM, nyari market. Nah, kemudian ketika dia udah kena 3 ini, maka dia akan masuk ke fase tumbuh. Nah, fase tumbuh inilah, ini sama dengan unit usaha yang lain. Dia udah punya banyak duit. Kalau dia nggak punya sistem akuntansi, nggak punya manajemen HRD, nggak punya SOP, ya dia akan tumbang. Lah baru yang ketiga, ini yang menarik, ini adalah pengembangan usaha BUMDes. Kita kuncinya adalah ini jejaring. Tidak bisa BUMDes ini sendiri. Maka kita contoh di Gianyar, ini sekarang semua desa bergabung dalam BUMDes bersama, kemudian dia mengelola wisata itu secara terintegrasi. Ada 114 paket wisata yang dia bisa tawarkan. Dan ini mulai ada tren ini, wisatawan yang awalnya di hotel-hotel besar sekarang lebih senang tinggal di desa. Tapi dengan pelayanan ala hotel. Banyak sekali success story yang bisa dipelajari ya Pak ya untuk pengembangan BUMDes. Nah, tapi di Demak sendiri ada loh BUMDes ya Pak ya yang sudah berhasil dan omsetnya juga lumayan. Di sini saya tahu ada BUMDes beromset tinggi yaitu karya pengolahan limbah kain perca. Ada Bapak Suhali, silakan Pak disampaikan Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Di BUMDes yang kita kelola itu betul apa yang disampaikan oleh Sekjen Forum BUMDes, tidak terlepas dari prakarsa seorang kepala desa. Ini jelas. Dan saya rasakan sendiri tanpa ada Pak Kepala Desa yang mengarahkan tidak akan bisa. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 3 tahun berjalan ini. Kita mengelola limbah salah satu pabrik garmen yang ada di Demak. Itu mengelola limbah perca. Di 2 tahun yang lalu kita hanya kelola. Dan untuk tahun ini kita sudah mulai merintis pengolahan. Dan alhamdulillah yang tak kalah pentingnya daripada berdirinya BUMDes itu telah merekrut puluhan karyawan yang notabene-nya tadi Pak. Jadi sudah usia lanjut, terus kemudian ada kekurangan fisik, kita akomodir, alhamdulillah luar biasa. Dan yang tak kalah pentingnya, untuk di tahun pertama kita memberikan PAD desa itu 40 juta awalnya. Awalnya Pak ya? Iya. Sekarang berapa Pak? Tahun 2018 kemarin alhamdulillah menjadi 100 juta. Baik Pak Suhali, terima kasih Pak Menteri. Barangkali ada apresiasi Pak, ini ada BUMDes yang sudah, ya meskipun belum dibandingkan dengan yang lain, tapi ini sudah perkembangannya sudah luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, yang penting inisiatif sama komitmen dari kepala desa terhadap BUMDes tersebut. Ya mulainya mungkin returnnya pelan-pelan, tapi coba nanti kita bantu dengan pendampingan dan kita linkkan dengan dunia usaha, itu pasti akan cepat. Di samping itu kita ada program yang namanya Bursa Inovasi Desa. Bursa Inovasi Desa itu adalah setiap desa, saya yakin di Demak ini juga ada, kita kumpulkan untuk ide-ide masyarakatnya, kita tangkap yang bagus, kita bantu untuk supaya itu bisa berkembang. Dan itu kita dokumentasikan dalam bentuk video dan dokumen. Sekarang sudah ada
ada 11.000 lebih atau 12.000 lebih video. Jadi bapak-bapak bisa download desa wisata misalnya, itu keluar banyak tuh. Atau bank sampah itu keluar semuanya. Atau pengelolaan pasca panen desa. Nah dari situ itu bisa dapat ide untuk bagaimana BUMDes-nya bisa meniru desa-desa yang sudah sukses. Ada desa lain yang juga inovatif. Misalnya kalau di Jakarta ada Car Free Day, di kota-kota besar ada Car Free Day. Di desa juga bikin semacam setiap weekend itu dibikin acara balap lari di sawah. Itu nggak perlu biaya tuh, makin becek orang makin suka tuh. Tapi nanti ibu-ibu banyak yang jualan, ekonomi datang, pariwisata hidup. Jadi banyak potensi-potensi di desa yang sebetulnya tanpa perlu investasi mahal kita bisa kembangkan. Di beberapa tempat BUMDes-nya membuat lapangan sepak bola, membuat liga desa. Dengan adanya liga desa ada IO-nya, ada sponsornya, itu ekonomi juga bisa jalan. Baik. Ada beberapa desa yang terpencil yang nggak ada gedung bioskop, dia membeli proyektor dengan sound system itu mungkin 50 juta aja, terus bikin bioskop desa. Dengan adanya bioskop desa, ibu-ibu bisa jualan, bisa itu, dan desa juga dapat income. Itu biasanya nggak sampai 3 bulan investasinya sudah kembali. Baik. Jadi banyak hal yang bisa dikopi dari Bursa Inovasi Desa. Di download saja di YouTube itu ada 11.000 lebih film-film contoh-contoh desa yang sudah berhasil. Bursa Inovasi Desa, kuncinya itu ya, silakan dicari. Tadi sudah ada success story, sekarang saya mau tanya nih Pak, adakah BUMDes yang belum mendapatkan atau merasakan dana desa? Coba di sini boleh bisa cerita? Iya Pak, silakan Pak, boleh ya Pak ya, Pak Menteri berkenan ya. Dari mana Pak, bisa dijelaskan dulu dari mana dan jenis usahanya? Dari BUMDes Melati Sejahtera, Desa Melaten, Kecamatan Mijen. Untuk di BUMDes kami memang sama sekali belum menyerap dana desa. Berawal dari sebuah ribet dari pengelolaan Pamsimas yang kami kelola di desa. Berkat dukungan dari kepala desa, di Pamsimas kami mendapatkan juara 1. Ketika itu mendapat reward 100 juta. Kemudian buat apa 100 juta? Ini kami bingung. Biasanya kalau hadiah itu kan buat senang-senang. Ya. Tapi kami tidak. Ini bekerja sama dengan kepala desa dan mendapat arahan dari pejabat di atasnya, sehingga kami untuk mendirikan BUMDes. Berawal dari itu, maka kami uang itu untuk membeli persewaan atau membeli alat pertanian. Terus kemudian kami sewakan. Sampai berjalan sampai saat ini dan menambah dari Pamsimas yang telah meraih juara tadi, menginduk kepada kami menjadi BUMDes pula, yang sekarang sudah berkembang memiliki 6 tower Pak. Yang tadinya di Demak itu dengan terkenal pepatah rendeng raisoh ndodok, ketiga raisoh cewok. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau musim penghujan itu bahkan tidak bisa ndok karena banjir. Nah, ketiga tidak bisa cewok, artinya tidak bisa bersih-bersih karena memang kekurangannya. Tapi berkat BUMDes yang itu yang belum berkembang secara optimal, ini boleh dikatakan kategori lemah, yang sama sekali belum menyentuh dana dari desa, namun kepala desa saya yang sangat antusias dan bimbingan pejabat di atasnya disumbang dari PAD Pak. Dan pendapatan daripada BUMDes yang persewaan pertanian dan pengelolaan air bersih tadi, memang saya belum bisa mengasih kontribusi kepada desa. Namun anggapan kami sudah bisa membantu. Mengapa? Karena kami sudah bisa mengembangkan hal itu. Baik. Yang tadinya kemarau tidak bisa cewek rendeng gak bisa dodok, itu sekarang sudah tuntas, khususnya di Desa Melaten, umumnya nanti berharap ke seluruh Kabupaten Demak dan umumnya lagi ke bangsa Indonesia. Pak, Demikian. ini kebetulan ada Pak Menteri di sini, ada harapan apa Pak untuk Pak Menteri Pak? Untuk harapan kami, biar sesuai dengan harapan Pak Rudi dan pengentasan BUMDes menjadi jaya, ini harapan kami punya angan-angan untuk menambah unit usaha lagi. Mudah-mudahan nanti dapat pengestu dari Pak Rudi, Pak Menteri, ke bawah lagi Pak Bupati, dan support dari Bapak Kepala Desa kami. Ini kami punya wacana, sudah punya embrio pemancingan, ini akan saya jadikan
kuliner Pak, wisata kuliner di wilayah Desa Melaten dan umumnya di Kabupaten Demak. Baik, Bapak terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Pak, ini memang... Saya tanya Mbak Ani, Iya, silakan Pak. kepala desanya mana ini? Ini pengurus BUMDesnya bersemangat sekali nih, ya. Kenapa nggak dibantu dengan dana desanya supaya BUMDesnya bisa lebih besar lagi? Misalnya bikin tempat pemancingan atau bikin kafe-kafe di tengah sawah gitu. Silakan disampaikan biar kita tahu masalahnya di mana dan diselesaikan, Pak. Oke, terima kasih. Cuma kita fokuskan untuk sementara ini di infrastruktur dulu, dan untuk pengembangan BUMDesnya kita masih bantu dengan dari PAD, Pak. Seperti itu. Tapi kemungkinan besar nanti untuk tahun depan itu saya yakin BUMDes sudah bisa ngasih kontribusi ke desa, Pak. Permasalahannya tahun ini juga kita sudah ada pengeboran satu lagi, berarti 6, ini sudah 7 ini. Saya yakin tahun depan bisa ngasih kontribusi ke desa, dan juga ini kalau ke warganya kita sudah ada kontribusi, Pak. Contohnya kita ada santunan yatim piatu, ada jambanisasi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Baik. Kepala BUMDes, berapa biayanya untuk bikin pemancingan itu? Saya perkirakan karena luas yang akan ditempati itu kira-kira 7.000 meter persegi. Itu sudah ada embrionya, tempat kolam pemancingan itu sudah ada 9 kotak, Pak. Berapa yang diperlukan biayanya untuk membuat itu? Kira 2 miliar, Pak. Kan bisa bertahap, ya bisa bertahap. Coba dana desa bisa bantu berapa? Nanti Pak Dirjen PPMD akan membantu juga 2 kali lipat yang dana desa bisa bantu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Langsung ada solusi. nanti bikin event, ya misalnya lomba mancing bareng, lomba masak bareng di situ, yang setiap minggu sehingga orang tahu, sehingga orang datang. Ajak Nanti akan media juga, cepat Pak. itu balik modalnya. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih juga Pak Suroso dan juga Pak Kepala Desa. Terima kasih sudah memaparkan ada permasalahan apa. Silakan duduk kembali Pak. Dan sudah langsung ada solusinya dari Pak Menteri. Pak, ini masalah penyaluran dana desa ya Pak. Ya masih kita sudah ingin ke BUMDes, tapi ternyata masih ada yang fokusnya ke infrastruktur dan juga barangkali ada masalah di penyelewengan begitu. Nah, untuk itu perlu dikawal Pak. Mohon dijelaskan Pak mengenai inovasi pengawal dana desa ini untuk memastikan tepat sasaran dan bisa diserap sebesar-besarnya. Ya memang ide dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu Mbak Ani adalah memberikan kebebasan kepada desa untuk menentukan mau dipakai untuk apa. Karena desa kita ada 74.957 desa, tidak mungkin pusat bisa menentukan. Dan di masa lalu kegagalannya karena pusat menentukan sehingga salah. Ya. Nah, tapi juga karena desa-desa itu juga tidak siap, perlu bimbingan, makanya kita kawal dengan kita tentukan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah, memang kecenderungannya mereka lebih senang membuat infrastruktur karena langsung kelihatan, langsung dirasakan. Tapi kalau hanya bangun infrastruktur, sampai kapanpun desanya akan tergantung sama dana desa, dan desanya tidak mempunyai pendapatan selain dana desa. Karena infrastruktur sudah cukup, mulai dibangun BUMDesnya macam-macam, sehingga bisa meniru desa-desa lain yang pendapatannya lebih besar dan berlipat-lipat dari dana desa yang diberikan. Nah, kita membantu pengawalan. Pak Bupati juga tolong dibikinkan perbubnya Pak Bupati, ya. Juga untuk ini juga sangat membantu, misalnya Indonesia sekarang menjadi penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Buatkan perbub di Demak, kertas kresek plastik, kemasan plastik dilarang, Pak. Nanti dengan begitu, industri kemasan tradisional yang anyaman bambu, anyaman pandan, itu jadi laku, itu bisa dikelola oleh BUMDes juga, Pak Bupati. Dan daerah Pak Bupati tidak ada plastiknya, tidak ada sampah plastiknya, wisatawannya akan datang. Wisata itu paling cepat mendatangkan income, Pak Bupati. Oke, Pak Bupati nih apa yang mau dibikin nih? Udah dapat amanat nih dari Pak Menteri. Ya, terima kasih Pak Menteri. Kita sudah memulai mendorong masyarakat desa, para kades, sudah kita buatkan perbub untuk inovasi dana desa. Sehingga insya Allah kalau infrastruktur sudah selesai semua, kita tinggal sedikit.
mendatang mesti akan lebih cepat. Kita sudah bangun seluruhnya dan desa-desa sudah bergerak semua untuk membangun BUMDes. Salah satu contoh yang ada di Desa Dukun, di Desa Melaten Mijen, Dukun Karang Tengah ini yang kain perca sudah mulai tumbuh. Dan itu juga masih ada beberapa di Karang Tengah, ada Desa Tambak Mulusan yang sekarang go untuk membangun desa wisata. Jadi kita punya pantai 45 kilo dari Morosari sampai Kedung Mutih yang sekarang kita bangun bersama-sama, kita tanami bersama-sama dengan beberapa lembaga sosial. Mangrove-nya sekarang sudah jadi dan desa-desa sekitar sudah memulai mengangkat destinasi wisata pantai sekaligus mengakomodir mangrove-nya sebagai kemasan desa wisata. Baik. Itu diantaranya. Baik, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pencapaiannya.